Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dan yang mana mudah-mudahan kita termasuk ke dalam pengikut Nabi Muhammad SAW yang istiqomah menjalankan sunnahnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita telah melaksanakan kewajiban kita di pagi hari ini. Yang pertama melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan yang kedua dilanjutkan dengan kewajiban kita dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah pada pagi hari ini telah hadir bersama kita yang kita muliakan Al-Ustadz Dr. Haji Alfa Hendri Muflis MA yang akan menyampaikan tausiahnya dengan mengambil tema infak terbaik yang terabaikan. Untuk itu kepada Al-Ustadz Dr. Haji Alfa Hendri Muflis MA, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, baik pengurus Masjid An-Nur maupun seluruh jamaah, baik yang hadir di Masjid An-Nur Keranggan Permai ini ataupun yang mengikuti kajian melewati live streaming YouTube dengan channel Masjid An-Nur. Semoga semua kita yang ikut kajian ini, baik offline atau online, terangkat derajat kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, tercatat kita sebagai hambanya yang istiqamah dalam kajian syar'i sampai akhir hayat kita, yang insya Allah disiapkan surga untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, pada subuh ini kajian kita membahas satu tema, yaitu infak terbaik yang terabaikan. Jadi ada istilah infak, ada istilah terabaikan. Ini dua persoalan ini. Pertama, tentang infak. Satu sisi bernama infak, sisi lain bernama nafkah. Itu sama. Asal katanya sama, nafaqah, nafkah atau infak itu sama. Banyak ayat, banyak hadis yang mengungkapkan tentang nafkah atau infak ini. Banyak sekali. Di antaranya, Bapak Ibu silakan buka surat yang ke-34. Surat Saba ayat 39. Ini ayat
bicara tentang infak atau nafkah atau nafkah. Surat 34 Saba ayat 39. Nanti setelah kajian kita diskusi ya. Yang di masjid tanya langsung. Yang nonton di rumah boleh melewati room chat. Melewati chat. Nanti admin bisa bacakan. Bisa Pak ya? Kalau langsung silakan bacakan nanti. Surat 34 39. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Katakanlah hai Muhammad, sungguh Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Di awal ayat Allah menginstruksikan ke Nabi Muhammad untuk mengatakan ke umatnya. Apa yang nak dikatakan? Allah lah yang melapangkan rezeki hambanya, Allah pula yang menyempitkannya. Ingat, Allah melapangkan, Allah yang menyempitkan. Makanya banyak di antara kita ringan kerjaan, besar hasilnya. Ada nggak Pak? Hah? Ada nggak? Kerja ringan, hasil banyak. Kerja dikit, gaji besar. Ada nggak? Apa contohnya? Hah? Ayo. Contohnya apa usahanya? Kerja ringan, nggak usah keringat banyak. Waktu sebentar lagi, tapi gaji besar. Contohnya apa? Hah? Ayo, yuk, buka lah, buka aja. Hah? Nah, bisa. Paham ya? Apa lagi? Apa lagi, yuk? Anggota dewan, besar nggak gajinya? Kerjanya ringan nggak atau berat? Apa kerjanya ringan atau berat? Hah? Ringan ya. Kata kita ringan ya. Kata mereka berat. Ya. Ada pula dokter spesialis. Orang berobat, pegang dikit, udah selesai. 2 menit, Pak. Kasih resep, sekian. Tapi ada pula orang yang kerja berat, hasil dikit. Kerja berat, sudah banyak keringat, banjir keringat, hasil dikit. Ada nggak? Contohnya apa? Nah, kerja panggul, kuli panggul ya. Angkat berat, angkat ya beban yang berat, mandi keringat, nanti dapat gaji besar atau kecil? Kecil. Apakah kerja ringan hasil banyak? Atau kerja banyak hasil dikit? Ingat, semuanya Allah pemberi rezeki. Yang wajib disyukuri kalau besar. Yang wajib qanaah kalau sedikit. Yang wajib sabar kalau nggak ada hasilnya. Ada nggak orang kerja tapi nggak ada hasilnya? Hah? Ada nggak Pak? Apalagi masa pandemi ini ya. Hah? Dagang Pak, 1 pekan dagang, nggak pelaris. Ada tuh. Hah? Buka toko pagi, tutup sore, bahkan malam, nggak ada pelanggan, nggak ada yang belanja. Ada. Ini beragamlah cara Allah memberi kita rezeki. Di ayat wajib kita yakini bahwa pemberi rezeki Allah
yang melapangkannya Allah, yang menyempitnya Allah. Makanya kita perlu sikap. Apa sikap kita? Kalau kita seorang mukmin yang yakin sama Allah, bersyukurlah ketika rezekinya banyak, dan qanaahlah ketika sedikit, dan bersabarlah ketika tidak dapat rezeki. Kewajiban kita hanya usaha. Usaha yang maksimal, itu kewajiban. Masalah hasil Allah menentukan. Kalau begini cara menyikapinya Pak, insya Allah hati tenang, jiwa tentram, yakinlah. Nah ini awal ayat. Itu yang Allah katakan. Berarti pemberi rezeki itu Allah, bukan manusia. Allah pemberi rezeki, kadang-kadang melewati manusia. Iya. Poin berikutnya, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Apa saja yang kamu infakkan, apa saja yang kamu nafkahkan, apa saja, Allah pasti menggantinya. Ini yang perlu kita camkan ini. Apa saja yang kita infakkan, Allah pasti menggantinya. Berarti tidak ada infak yang tanpa Allah ganti. Kalau begitu, apakah kita berinfak rugi atau untung? Ayo. Kita berinfak rugi atau untung? Kok malu-malu jawabnya? Untung, udah gitu aja. Kok berat amat? Ayo semangat Pak, semangat. Hah? Di infak itu gak ada ruginya. Gak ada ruginya. Besarkah, kecilkah yang kita infakkan, Allah pasti mengganti. Ini ayat kok. Ini ayat. Makanya jangan malas berinfak. Rajin berinfak. Kenapa? Pasti untung. Pasti untung kok. Makanya landasan berinfak itu ayat keimanan. Jangan terpaksaan. Kalau orang berinfak terpaksa Pak, berat. Berat. Tapi kalau dia berinfak karena Allah, dan dia yakin Allah pasti mengganti, ringan infak itu Pak. Gak berat. Nah, makanya banyak orang yang berat berinfak Pak. Susah keluarnya itu. Gini terus tuh. Susah keluarnya. Kalaupun keluar, yang warna apa keluarnya? Yang foto siapa? Tapi ada pula orang yang gampang. Gampang keluarnya. Pas tarik langsung merah lagi keluarnya. Ada. Makanya orang beragam menyikapinya. Kenapa? Landasan iman yang kurang. Tapi kalau iman bicara, yakin sama Allah, Allah mengganti, mudah berinfak. Ringan berinfak itu. Rajin berinfak dia. Nah ini ayat. Wa huwa khairur raziqin. Allah lah sebaik-baik pemberi rezeki. Allah lah sebaik-baik pengganti infak itu. Nah, kenapa dikatakan Allah yang terbaik pembalas infak? Kenapa Allah dikatakan Allah terbaik pemberi rezeki? Buktikan. Buktikan ya. Buka surat 2. Al-Baqarah 261. Kita buktikan, betulkah Allah itu pembalas infak yang terbaik? Surat 2 Al-Baqarah ayat 261. Ya. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, berinfak untuk kebaikan, baik untuk agama atau untuk orang lain, ibaratnya seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Ya, sama ini Pak. Kita berinfak 1, menumbuhkan 7 tangkai.
Setiap tangkai menghasilkan 100 biji. Berarti satu infak Allah ganti berapa? Berapa? 700. Satu infak menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkai menghasilkan 100 biji. Berarti satu infak diganti 700. Nah, kalau Bapak berinfak pagi ini 1.000 rupiah, berapa Allah ganti? Hah? Berapa? 700.000, Pak. 1.000 cuma kita keluarkan. Allah ganti berapa? 700.000. Kalau Bapak berinfak 10.000, berapa gantinya? 7 juta. 10.000 berinfak, Pak. Selembar cuma Allah ganti menjadi 7 juta. Kalau 100.000 berinfak, berapa gantinya? Berapa? Susah ngitungnya. Kenapa susah? Kebanyakan. Nah, itu jawabannya yang paling tepat itu. Susah ngitungnya kenapa kebanyakan? Nah, coba Bapak nabung di bank. Bank mana yang bisa seperti itu? Bank apa? Kalau ada mencoba bangkrut banknya, Pak. Bangkrut banknya kalau ada. Hah? Hanya bank Allah lah yang bisa menggantikan berlipat-lipat itu. Pasti. Allah yang bilang kok. Nah, kapan Allah ganti itu? Kapan diganti? Boleh jadi selama hidup digantinya. Yang sudah pasti Malik Yaumid Middin. Di hari pembalasan, di akhirat, pasti. Makanya pernah, Pak, dalam hadis dikatakan, seseorang yang ditanya, yang diazab di kuburnya, dia minta ke Allah untuk kembali hidup lagi. Untuk apa dia hidup? Untuk berhajikah, berumrahkah, sholatkah, puasakah, zakatkah, atau untuk apa? Untuk berinfak, bersedekah. Coba kita analisa hadis ini. Artinya apa? Artinya sedekah itu, infak itu pembebas dari siksa. Siksa kuburkah? Siksa nerakakah? Masya Allah. Begitu ayat menjelaskannya. Begitu hadis menjelaskannya. Itu infak secara umum. Secara umum itu, Pak. Apa saja yang kita infakkan untuk kebaikan, untuk kebenaran, Allah melipat gandakannya menjadi 700 kali lipat. Dan pembebas kita dari siksa, baik siksa kubur ataupun siksa neraka. Bahkan penghalang kita dari musibah yang akan menimpa kita. Masya Allah. Infaknya dilipat gandakan hasilnya, Allah ganti berlipat ganda. Kita pun terhalang dari musibah. Kita pun jauh dari azab. Masya Allah. Akankah kita malas berinfak? Ini Quran yang bicara. Nah, Allah ungkapkan lagi. Ya. Dalam hadis Qudsi. Ini hadis Qudsi. Allah menyatakan, Anfik unfa alaih. Anfik unfa alaih. Apa kata Allah? Berikanlah nafkah. Berinfaklah. Aku pasti memberimu nafkah pula. Ini Allah mengatakan di hadis Qudsi, Pak. Berinfaklah. Berikanlah nafkah itu. Aku yang berinfak sama kalian, kata Allah. Berarti ayat tadi, hadis Qudsi ini sama maksudnya itu. Setiap infak kita Allah pasti ganti dengan penggantian yang berlipat ganda, yang sangat banyak. Susah ngitungnya tadi. Bahkan ya, ada di hadis Nabi, setiap subuh datang 2 malaikat kepada kita.
Datang 2 malaikat kepada kita. Yang satu malaikat mendoakan kebinasaan kepada yang kikir. Yang satu malaikat mendoakan lipat gandakan yang berinfak hari ini. Ini di hadis yang sahih, hadis riwayat muttafaq alaih, Bukhari Muslim. Dari Abu Hurairah. Dikatakan setiap subuh, seperti ini Pak, setiap subuh datang 2 malaikat menghampiri kita. Yang satu malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, tolong lipat gandakan harta bapak ini, ibu ini yang berinfak hari ini, ya Allah. Itu doa malaikat, Pak. Ya, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, tolong lipat gandakan harta bapak ibu yang berinfak hari ini. Dan satu malaikat yang lain pun mendoakan, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, tolong hancurkan, tolong binasakan harta bapak ibu yang kikir, yang tak mau berinfak hari ini. Ngeri gak Pak? Hah? Ngeri gak ini? Ini hadis sahih, Bukhari Muslim perawinya, Abu Hurairah sanadnya. Hadis sahih. Setiap pagi datang 2 malaikat menghampiri kita, mendoakan kita. Yang satu mendoakan lipat gandakan harta orang yang berinfak hari ini. Yang seorang lagi mengatakan, ya Allah, musnahkan, amsik, tahan, jangan kasih harta dia, orang yang kikir hari ini. Allahu Akbar. Kalau kita camkan hadis ini, mengerikan Pak, dan menggembirakan orang berinfak. Malaikat mendoakannya. Makanya kesimpulannya apa? Amat beruntunglah orang yang suka berinfak, dan amat rugilah orang yang tidak mau berinfak. Yang dermawan beruntung dia, yang kikir rugi dia. Ini ayat, hadis qudsi, hadis nabawi, semuanya sahih. Nah, ini baru infak secara umum ya. Nah, sekarang kita masuk ke tema kita. Masuk ke tema. Tema kajian apa tadi? Infak yang terbaik tapi terabaikan. Nah, kira-kira apa jawabannya kira? Tahu nggak? Infak terbaik tapi terabaikan. Ada nggak yang tahu jawabannya? Bocorannya? Belum ada ya? Nah, kalau belum ada, ini bukan kata ustadz. Ya, bukan kata ustadz. Ini hadis yang sahih. Hadis sahih tentang jawaban dari tema ini. Hadis pertama, hadis riwayat muttafaq alaih, Bukhari Muslim, dari Abi Mas'ud Al-Badri. Nabi bersabda kepadanya, "Idza anfaqar rajulu ala ahlihi nafaqatan yahtasibuha fahiya sadaqah. Fahiya lahu sadaqah." Jika seorang laki-laki memberikan infak, memberikan nafkah kepada keluarganya dengan berharap ridha Allah tabaraka wa ta'ala, maka pemberian itu dianggap Allah sedekah baginya. Itu hadis pertama. Hadis kedua,
Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, kata Nabi, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'zamuha ajron allazi anfaqtahu ala ahlika. Kata Nabi, Pak, 1 dinar. Dinar itu apa itu? Mata uang di mana? Arab di mana? Di Makkah, Saudi tidak. Saudi itu rial. Di mana tuh? Dinar di mana? Irak. Mana lagi? Kuwait. Kalau di Yordan apa? Di Yordan. Yordania lira ya. Indonesia rupiah. Apa? Epeng. Di Amerika apa di Amerika? Dolar. Eropa euro. Ternyata Nabi mata uangnya dinar. Itu berupa emas itu. Yang tidak terkalahkan oleh siapapun. Tapi rupiah gampang dianjlokkan oleh dolar. Gampang, Pak. Macam-macam kita dianjlokkan oleh kita. Bisa, Pak. Rupiah kita dianjlokkan bisa. Bisa dihancurin. Tapi kalau dinar tidak bisa. Dinar mata uang terhebat, paling bagus. Yang Islam punya sebenarnya dinar, Pak. Yang Nabi yang punya. Ya, Nabi praktekkan, sahabat menggunakan itu. Yang tidak bisa hancur oleh siapapun, dinar. Nah, makanya di hadis dikatakan 1 dinar engkau infakkan untuk fi sabilillah, untuk berjuang di jalan Allah. Yang kedua, 1 dinar yang kamu infakkan untuk memerdekakan budak. Itu 2. 3, 1 dinar yang kamu infakkan untuk orang miskin. 4, 1 dinar kamu infakkan untuk keluargamu. Kamu kasih ke istrimu, ke anak-anakmu. A'zamuha ajron allazi anfaqtahu ala ahlika. Dari tadi itu, pertama, untuk siapa tadi? Fisabilillah. Kedua, orang miskin. 3, hamba sahaya. 4, untuk keluarga. Kata Nabi, dari 4 itu yang tertinggi pahalanya, yang terhebat, yang paling Allah berikan ganjaran terbaik adalah infak yang kamu berikan untuk keluargamu. Berarti tema itu ada jawabannya. Infak terbaik yang terabaikan apa? Memberikan nafkah sama keluarga. Masya Allah. Berarti setiap uang yang kita berikan ke istri kita, ke anak-anak kita, di mata Allah infak tertinggi. Lebih mengungguli infak fisabilillah. Lebih mengungguli infak untuk orang miskin. Masya Allah. Coba. Hah? Bu, dengar Bu? Nah, ya, dengar. Jadi suami memberikan uang ke istrinya, ke anak-anaknya, di mata Allah, itulah infak tertinggi. Itu yang terabaikan. Terabaikan kadang-kadang, Pak. Betul nggak ya? Hah? Terabaikan. Itu hadis sahih. Hadis sahih. Hadis lain. Hadis riwayat Muslim dari Abu Abdillah. Nabi bersabda,
afdalu dinarin yunfiquhu rajul dinarun yunfiquhu ala iyalihi wa dinarun yunfiquhu ala dabbatihi fisabilillah wa dinarun yunfiquhu ala ashabihi fisabilillah. Kata Nabi, sebaik-baik dinar atau harta atau uang yang diinfakkan seorang laki-laki adalah dinar yang diinfakkan untuk keluarganya. Itu urutan pertama, untuk keluarga dulu. Yang kedua, dinar yang diinfakkan untuk kepentingan tunggangan fisabilillah, biaya untuk perang, isi bensin, ya, memberi makan rumput onta, kuda untuk perang. Yang ketiga, dinar yang diinfakkan kepada sahabat-sahabatnya yang berjuang fisabilillah. Bayangkan Pak, Nabi urut yang pertama itu untuk keluarganya tanya. Untuk keluarga. Kalau secara hukum fikih Pak, memberikan nafkah untuk keluarga itu fardu ain. Apa itu? Kewajiban pribadi, individual. Sementara untuk berjuang untuk orang lain, bahkan untuk fakir miskin, untuk anak yatim, apa hukumnya? Fardu kifayah. Coba kita analisa secara hukum fikih, Pak. Kewajiban memberi nafkah ke keluarga itu fardu ain. Untuk untuk anak yatim, fakir miskin itu fardu kifayah. Yang tinggi yang mana nih? Ain itu kifayah. Ain. Lalu kenapa ada orang yang meninggalkan nafkah keluarga, tapi mereka memberikan yang lain-lain? Karena ketidakpahaman dengan hadis ini. Ibaratnya, memberikan nafkah keluarga itu mendapatkan kampak. Sementara berjuang untuk di luar, mendapatkan jarum. Nah, jangan karena ingin jarum, kampak dikorbankan. Itu ibaratnya, Pak. Itu ibaratnya. Seseorang meninggal, laki-laki meninggal, bapak meninggal, saya meninggal, maka nafkah untuk anak-anak kewajiban siapa? Ayo, suami meninggal, untuk nafkah anak-anak kewajiban siapa? Ayo, istri, tidak. Bu, kalau meninggal suami ibu, berarti anak ibu anak yatim enggak? Anak yatim, kewajiban nafkah bukan istri, tidak. DKM Anur. Kewajiban kaum muslimin di tempat itu. Jadi kalau ada anak yatim yang kelaparan, yang enggak makan, yang enggak sekolah, yang sakit enggak ada obatnya, enggak ada uang untuk obatnya, yang dosa bukan ibunya. Tidak, yang dosa kaum muslimin di kampung itu. Allah cabut keberkahan harta benda orang kaya di situ. Kenapa? Kewajiban bapak yang meninggal tadi terlimpah kepada kaum muslimin di tempat itu. Kalau ibu yang meninggal, istri meninggal, kewajiban nafkah ke anak siapa? Masih bapak. Istri meninggal, Pak, kewajiban nafkah ke anak masih bapak. Bukan kaum muslimin, tidak. Tidak, bapak. Bukan kaum muslimin, Pak, tapi bapak. Kalau bapak meninggal, bukan istri, tidak, tapi kaum muslimin. Makanya kalau ada istri yang kerja, itu sunnah, bukan wajib. Tidak ada beban nafkah untuk istri, tidak ada. Untuk bapak yang ada. Makanya berdosalah laki-laki, maaf ya. Kadang-kadang dia di rumah nggak mau kerja, dia kuat, tenaga ada, pikiran ada, tapi malas, nggak mau dia. Istri disuruh kerja. Yang paling fatal apa? Yang paling fatal istri suruh keluar negeri, Pak, TKW.
Sudahlah, pergi tidak ada mahram. Dia yang kerja di negeri orang, suami di rumah. Yang fatal lagi, istri ngirim biaya ke rumah, istri ke suaminya. Begitu suami dapat uang, cari istri lagi yang lain. Na'udzubillah. Berapa dosanya itu? Tidak ada kewajiban istri kerja, tidak ada. Makanya istri itu tidak boleh kerja oleh suaminya, tunduk dengan suami. Ya. Tapi kalau suami ridha, mengikhlaskan, kerjalah. Itu pun membantu sifatnya, bukan kewajiban, tidak. Itu membantu Pak sifatnya, membantu meringankan biaya suami. Boleh, bukan salah, tapi boleh. Tapi enggak wajib. Enggak wajib, kewajiban nafkah sama suami. Sama suami, Pak. Ya. Ada hadis lagi nih. Hadis lagi. Nih. Hadis muttafaqun alaih dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa kata Nabi? Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta biha hatta ma ta'jalu fi fimra'atik. Coba kita camkan ya. Apa kata Nabi? Sungguh tidaklah kamu menafkahkan hartamu mengharap ridha Allah. Kamu diberikan pahala oleh Allah atas itu. Bahkan apa yang kamu suapkan ke mulut istrimu. Pak, Nabi mengatakan uang kita kasih ke istri, beras kita belikan, istri makan, Pak. Setiap biji nasi yang istri makan itu, suami dapat infaknya, Pak, dapat nilai pahalanya. Coba. Itu hadis Nabi, Pak. Hadis Nabi itu. Setiap yang kita berikan ke istri, setiap suapan ke istri kita berikan, itu pahala yang berlipat-lipat. Bahkan kata Nabi, setiap butir biji nasi yang kita berikan ke istri, dimakannya, itu infak kita, Pak. Nafkah untuk kita. Itu sedekah tertinggi yang Allah ganti. Masya Allah. Ini hadis sahih. Ternyata infak tertinggi yang terabaikan adalah memberikan nafkah ke istri, ke keluarga, ke anak-anak. Makanya laki-laki wajib kerja. Wajib kerja. Masalah besar kecilnya tergantung rezeki, kemampuan. Allah tidak membebani kita kalau kita nggak mampu, Pak. Dan istri jangan minta ke suaminya di luar kesanggupan suami, nggak boleh pula. Buka Quran, ya, buka Quran, surah At-Tolak, At-Tolak surat yang ke-65, 65 ayat yang ke-7. Surat 65 At-Tolak ayat yang ke-7. Liyunfik zu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha illa ma ataha. Hendaklah orang yang punya keluasan rezeki memberikan nafkah sesuai kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya memberikan rezeki sesuai harta yang Allah berikan kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan apa yang Allah berikan kepadanya. Artinya, Pak, artinya berikanlah nafkah untuk keluarga semampunya. Semampunya. Dan istri, keluarga jangan minta ke suami kalau nggak mampu. Tapi yang suami wajib kerja, wajib usaha. Kalau suami nggak mampu kerja karena sudah tua atau karena ada kelemahan fisik atau cacat, atas keridhaan istri dia kerja, tapi ridho suami boleh. Boleh. Berarti nanti pahala berlipat ganda untuk istrinya.
Kalau begitu, kalau istri yang kerja, apakah istri berpahala juga? Memberikan nafkah anak-anaknya? Nah, ini ada pula hadis lagi. Ya. Hadis dari Ummu Salamah. Siapa tuh Ummu Salamah? Ummu Salamah siapa? Ummu Salamah, istri Nabi. Sebelum menjadi istri Nabi, dia istri Abu Salamah. Di Ummu Salamah istrinya, Abu Salamah suaminya, Salamah anaknya. Nah, ketika beliau menikah, ternyata Ummu Salamah itu janda, Abu Salamah juga janda, masing-masing punya anak. Masing-masing punya anak. Lalu Ummu Salamah ini bertanya ke Nabi. Ya. Hal li ajrun fi bani Abi Salamah an unfiqa alaihim walastu bitarikatihim hakaza wa hakaza innama hum bani faqala na'am laki ajruma anfaqti alaihim. Nah, kata Ummu Salamah ke Rasulullah, ya Rasul, kalau aku yang kerja, aku berikan nafkah untuk anak Abu Salamah itu, apakah aku berpahala juga? Kalau aku berikan nafkah ke anak tiriku, aku berpahala enggak? Apa kata Nabi? Ummu Salamah, apapun yang kamu berikan ke anak kandungmu, ke anak tirimu, bahkan ke suamimu, itu pun nafkah infak bagimu. Wah, kalau begitu, ibu-ibu ngasih uang ke suami, ibu-ibu ngasih uang ke anak-anaknya, bahkan ke anak tirinya, itu juga sedekah di mata Allah. Juga sedekah. Suami memberikan uang ke istrinya, ke anak-anaknya, sedekah. Justru sedekah tertinggi adalah memberikan yang kita miliki, yang kita mampu kepada keluarga. Itu infak tertinggi. Nafkah tertinggi. Baru ke yang lain-lain. Nah, seandainya setiap kaum muslimin mengamalkan hadis ini, maka bahagialah rumah tangga. Betul nggak? Semua laki-laki membayar rumah tangganya, insya Allah mulailah hilang kemiskinan di rumah tangga. Hilang. Kenapa? Suami tanggung jawab. Sekarang kan banyak Pak, suami itu yang ya kadang-kadang dia nggak mau kerja, kemampuannya ada tapi nggak mau, malas. Istri suruh kerja. Nah, itu yang banyak. Nah, untuk itu dalam hadis riwayat Abu Dawud, Nabi katakan, ya, hadis riwayat Abu Dawud dan juga ada di Muslim dari Abdullah bin Amr bin As. Nah, apa kata Nabi? Kafa bil mar'i isman ayudai'a may yaqut. Di riwayat lain, kafa bil mar'i isman ayyah bisa amman yamliku qutahu. Kata Nabi, cukuplah seseorang dikatakan berdosa jika menyanyiakan orang yang harusnya diberi nafkah. Berdosalah laki-laki itu Pak, kalau tidak menafkahi keluarganya. Jadi selain cukuplah seseorang dikatakan berdosa jika menahan makanan orang yang seharusnya dia beri makan. Jadi berdosalah suami ketika dia tidak menafkahi istrinya, tidak menafkahi anak-anaknya. Dosa dia. Nanti di akhirat diminta pertanggungjawaban oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya ayat ini, hadis ini menjawab tema kita. Ternyata infak yang tertinggi, yang terabaikan adalah memberikan nafkah untuk keluarga. Ya, mudah-mudahan kita yang laki-laki ini Pak, termasuk diri saya, semoga Allah beri kita rezeki yang melimpah, yang berkecukupan,
Sehingga kita juga bisa memberikan nafkah untuk istri kita, untuk anak-anak kita. Murah rezeki para suami. Murah rezekinya. Sehingga nanti uang itu mengalir ke istri dan anak-anaknya. Kencang yang amin ibunya ya. Ibu kencang aminnya nih. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lebih kencang aminnya. Ya, itulah barangkali untuk kajian kita di subuh ini Bapak Ibu ya. Silakan waktu masih ada kita diskusi. Ya. Ya, silakan. Baik, terima kasih Ustaz. Mungkin dari para jemaah ada yang ingin ditanyakan dari bapak-bapak, dari ibu-ibu. Ayo, jangan malu-malu, tanya aja. Dari Boleh, ibu-ibu. Iya boleh satu Pak. Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya, seandainya istri bekerja, terus kita ngasih ke keluarga uang kita tanpa izin suami, boleh enggak? Ulang-ulang gimana? Misalnya kita punya uang sendiri, hasil bekerja sendiri atau dagang sendiri lah. Terus kita ngasih ke keluarga kita tanpa izin suami, boleh enggak? Oh. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini yang pertama dulu adalah ibu kerja itu wajib izin suami, itu yang pertama. Wajib ridho suami, itu yang pertama. Yang kedua, yang terbaik, akhlak yang paling mulia, walaupun uang-uang ibu yang usaha, kalau ibu memberikan nafkah ke keluarga, adik, kakak, orang tua, atau orang lain, akhlak yang terbaiknya bilang ke suami untuk menghargai dia. Walaupun suami nanti nggak ada hak untuk melarang. Kenapa yang kerja ibu kok, uang-uang ibu kok, tapi akhlak terbaik bilang ke suami. Dan suami yang baik harus izinkan, jangan ditahan. Ya, kenapa? Izin suami ketika istri berinfak, dapat pahala nggak suaminya? Dapat pahala Pak? Hah? Dapat pahala. Di harusnya suami yang baik ketika istri minta izin, ketika memberikan nafkah ke keluarganya, suami izinkan. Ya, dukung apa perlu? Dukung. Ya, itu yang terbaik. Walaupun demikian, kalau ibu tidak bilang, misalnya, maka tentu ibu tak berdosa. Tidak berdosa. Kenapa? Karena uang ibu sendiri yang punya uang, yang nyari uangnya. Tapi yang terbaiknya, akhlak mulianya, supaya suami nggak curiga, ibu kan usaha banyak uang kok hilang nggak ada hasilnya. Mana aja hasilnya? Khawatir ada kecurigaan dan segala macam muncul fitnah. Makanya akhlak yang terbaiknya, ibu bilanglah ke suami, bilang aja. Dan suami yang baik, izinkan, jangan dilarang. Masa orang berinfak membantu keluarga dilarang? Dukung. Nah, itu yang terbaik Bu. Jadi ada keterbukaan antara istri ke suami atau suami ke istri. Itu yang terbaik sebenarnya. Walaupun secara fikihnya ibu nggak berdosa. Ya kan uang ibu. Uang ibu. Ibu kasih ke keluarga ibu nggak berdosa, nggak apa-apa. Cuma akhlak terbaiknya bilang ke suami. Dan suami yang baik tidak melarangnya, mengizinkannya. Begitu. Ya Bu ya. Nah, begitu Bu. Ya. Ustaz, tadi di awal Ustadz bilang ada pekerjaan yang pekerjaannya nggak capek tapi gajinya gede. Dan sebaliknya ada yang pekerjaan yang capek banget tapi gajinya kecil. Yang saya mau tanya Ustadz, apakah orang yang kerjanya nggak capek, gajinya gede, itu hartanya dia menjadi haram? Terus yang kedua, apakah harta jadi haram ya? Iya, apakah harta yang dia terima itu bercampur
Karena sebetulnya kan pekerjaan dia tuh nggak segitu bayarnya, tapi dia menerimanya lebih. Apakah harta dia itu bisa menjadi haram? Kemudian yang kedua, apakah orang yang tadi yang disebutkan bahwa pekerjaannya berat tapi gajinya kecil, apakah Allah sebetulnya itu membalas bayaran dia tapi dengan bentuk lain, bukan dalam materi gitu Ustaz? Mohon pencerahan. Ya. Terima kasih. Yang pertama, yang perlu kita yakini, mungkin di mata kita kerja ringan, ya, di mata kita. Kayak dokter spesialis tadi, kayak orang DPR tadi kan, kerja ringan, tapi gaji besar. Apakah itu haram? Selagi cara mendapatkannya halal, maka halal. Yang ringan kan kerjanya, tapi untuk mendapatkan ilmu itu kan berat. Dia dokter Pak. Ketika dia berjuang dari awal, berapa kuliahnya yang sudah habis? Hah? Berapa perjuangannya sebelum dokter itu? Kan banyak. Jadi sangat wajar. Kerja ringan, hasil banyak. Sangat wajar. Kenapa? Modalnya di awal besar sebenarnya. Hah? Untuk DPR, walaupun besar gajinya, tapi tidak gampang Pak. Tidak gampang, coba aja lah. Kalau gampang, berat. Hah? Berat kerjaannya sebelumnya, berkorban dulu. Bermodal dulu, modal tenaga, modal pikiran, macam-macam. Jadi kelihatannya saja kerja ringan, hasil banyak kelihatannya. Padahal sebenarnya sebelum dia kerja perjuangannya besar, banyak sebenarnya. Jadi itu wajar saja menurut saya, tidaklah halal, tidaklah haram, tidak masalah. Kecuali kalau ada unsur yang tidak baiknya, seperti ada unsur judinya, baru ada unsur judinya baru diharamkan, atau ada unsur ribanya baru diharamkan hasilnya itu. Tapi selagi unsur judi nggak ada, unsur haramnya nggak ada, maka tidak mengapa, boleh. Ya, karena kita lihat adalah bukan ketika kerjanya, tapi dia mendapatkan titel itu kan berat. Ya, contoh, seseorang kerja di tempat yang sama. Yang satu tamat SMA, SMK. Yang satu tamat S1. Yang kedua, yang ketiga tamat S2. Yang keempat tamat S3. Kerjanya sama di bidang itu juga samanya. Tapi tamatannya beda-beda. Sama nak gajinya? Beda Pak. Beda. Nah, yang tamatan SMK jangan iri ke tamat kuliah. Kerjanya sama di tempat yang sama kok beda gajinya. Jangan iri. Kenapa? Wajar dong dia itu besar. Kenapa? Dia tamat S1, S2, S3. Kita tamat SMK cuma SMA cuma. Ya wajarlah. Ya. Pengorbanan dia itu besar dulunya. Nah, itu yang dihargai. Jadi yang dihargai keilmuannya itu dihargai Pak. Keilmuannya, titelnya itu, pangkatnya, jabatannya itu yang dia dihargai. Ya. Jadi ini sebenarnya halal, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang haram itu kalau ada kerja dikit hasil banyak. Kalau dengan cara tidak syar'i, seperti ada unsur judinya tadi, atau ada unsur ribanya, itu baru nggak boleh. Ya, tapi selagi unsur-unsur yang halal nggak masalah. Ya, nah, contoh lain di satu kantor kan beragam tuh keilmuan orang, beragam tuh tamatannya. Ya, nggak mungkin dong di kantor tuh gaji tamat SMA. S1, S2, S3 sama, tidak mungkin. Tidak mungkin pula gajinya karyawan sama pimpinan mungkin sama. Walaupun sama kerjaannya. Yang berat karyawannya, tapi bosnya nggak berat. Di mata kita nggak berat, ringan kerjaannya, berita-berita doang. Tapi besar gaji. Sebenarnya beratnya apa? Bertanggung jawabannya berat. Beban pikirnya berat. Itu sebenarnya. Jadi yang saya katakan tadi adalah ada orang hakikatnya tidak begitu. Hakikatnya gaji besar karena banyak perjuangan di awal sebenarnya. Begitu. Yang pertama. Ya. Ada pula orang yang kerja kuli, tenaganya terkuras, tapi kan ilmunya kan nggak ada. Mungkin sekolahnya nggak tamat. Tamat SMP cuma, tamat SD cuma kan. Ini perjuangannya nggak berat dulunya. Uang nggak banyak habis untuk kuliah, untuk sekolah nggak banyak habis. Hanya tamat SD, tamat SMP atau nggak sekolah sama sekali. Jadi perjuangan di awalnya sedikit. Wajar dong. Sekarang dia berjuang dengan tenaganya. Peras keringat baru dapat uang.
Ya, itu menurut saya wajar saja. Nggak ada persoalan di situ. Halal. Ya, yang penting ada sikap untuk menyikapinya. Jadi kalau kita orang beriman, jangan iri sama orang yang berlebih dari kita. Yang penting kita wajib mensyukuri yang dapat. Kalau banyak dapat syukuri. Kalau sedikit kita qanaah. Kalau nggak dapat kita sabar. Itu cara menyikapinya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi apa tadi Pak? Lupa saya. Oh ya, insya Allah tentu ada. Makanya kalau kita pandai menyikapi, tidak ada kebaikan yang tak berbalas. Itu rumusnya. Tidak ada kerja baik yang tak berbalas. Kita kerahkan kemampuan kita kerja di sini, kita kerahkan. Namun gaji kecil, syukuri yang ada itu. Boleh jadi Allah yang memberikan gaji yang lain dari itu. Boleh jadi. Ya. Akan ada sumber lain yang Allah berikan. Boleh jadi. Makanya yang terpenting adalah setiap yang Allah berikan sama kita, hasil usaha kita itu, syukurlah. Bersyukurlah. Kalau banyak dapat. Dan qanaahlah kalau sedikit dapatnya. Apa itu qanaah? Apa qanaah? Menerima apa adanya. Mencukupkan apa adanya. Senang dengan dapat sedikit itu. Itu qanaah namanya. Yang ketiga, bersabar. Kalau nggak dapat sama sekali. Sudah capek kerja tapi nggak dapat, ya sabar aja lah. Kenapa? Sabar itu nanti mendatangkan rezeki yang lain dari Allah. Begitu. Ya. Jadi jangan iri kalau kita kerja tapi dikit hasilnya. Kewajiban kita hanya usaha yang maksimal. Kerja yang terbaik itu saja. Adapun hasil Allah berikan. Kalaupun kecil dari pimpinannya, yakinlah Allah akan mengganti kok, insya Allah. Karena rumusnya tidak ada kebaikan yang tak berbalas. Allah Maha tahu kok. Ya Allah Maha tahu. Yang penting ikhlaskan kerja, kerahkan kemampuan kita miliki, kewajiban kita kerja, kewajiban. Hak kita apa? Mendapat hasil dari siapa? Dari perusahaan itu, dari pimpinan kita, dari Allah yang mencukupkan yang kurang-kurang tadi. Yakin saja. Yakin aja. Ya. Jadi jangan hitung-hitungan dengan tenaga dulu, jangan hitungan. Udah. Kewajiban kita kerahkan kemampuan kita miliki untuk kerja. Udah selesai. Masalah gaji serahkan ke pimpinan. Kalaupun kurang dikasihnya, yakin Allah pasti menambah kok. Yakinlah. Kenapa? Rumusnya di Islam itu adalah tidak ada kebaikan yang tak berbalas. Sekecil apapun kebaikan kita, Allah pasti balas kok. Itu rumus Pak. Siapa berbalas? Wallahu khairur razikin. Allah memberi balasan yang terbaik. Gitu. Jadi benar juga Bapak bilang tadi. Ya mungkin gajinya kecil, tapi dengan sisi lain nanti Allah berikan yang banyak. Ya. Gaji kecil, tapi rahmat tercurah bagi dia. Gaji kecil tapi berkah Allah berikan bagi dia. Kan bisa aja. Kecil tapi berkah Pak. Nah, yang paling hebat apa? Ada orang kecil gaji tapi cukup Pak. Ada orang besar gaji tapi nggak cukup. Ada nggak Pak? Ayo analisa deh. Hah? Ada orang gaji kecil tapi cukup kok Pak. Cukup, nggak gelisah dia, tenang dia, tentram hidupnya, bahagia rumah tangganya, nggak berantem rumah tangga. Kenapa? Mereka qanaah semuanya. Tapi ada orang melimpah ruah gajinya, tapi berantem terus, merasa kurang terus. Ada nggak? Ada. Sudah banyak gaji tapi berantem terus, nggak menerima keluarganya. Jadi ingat, Allah memberi balasan yang terbaik. Kalaupun balasan rezeki sedikit, tapi yakinlah keberkahan Allah berikan. Keberkahan. Nah itu. Makanya kita manusia itu wajib meyakini hidup ini ada yang mengendalikan kita. Ada yang mengendalikan siapa? Allah yang Maha tahu, yang Maha pembalas segala-galanya. Rumusnya, apapun yang kita kerjakan berupa kebaikan, Allah pasti balas. Tidak ada kebaikan tak berbalas. Tenaga terkuras, gaji nggak diberikan, nggak seimbang, yakinlah Allah berikan lebih kok. Yakin aja lah. Yakin. Dalam bentuk yang lain Allah berikan nanti.
Yang penting ada keikhlasan dan keridhaan dalam bekerja. Itu aja. Ya, cukup demikian. Sudah pukul 6 lewat ya. Masih ada? Bapak Ibu, masih ada? Baik, dari para jemaah mungkin masih ada yang ingin ditanyakan. Ibu, cukup Bu? Ada lagi ya Bu? Alhamdulillah. Baik, jika tidak ada, terima kasih Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mohon ditutup dengan doa Ustaz. Ya. Mari kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga Allah berikan kita rezeki yang diberkahi. Allah berikan kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Keluarga bahagia dunia sampai akhirat. Allah berikan kita kesehatan lahir dan batin, terhindar dari segala macam penyakit, khususnya virus yang mewabah sekarang ini. Semoga pengurus Jamaah An-Nur selalu satu visi misi, kompak, rukun dan damai, sehingga rahmat tercurah untuk kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma afina fi badanina. Allahumma afina fi sam'ina. Allahumma afina fi basarina. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma afina fi badanina. Allahumma afina fi sam'ina. Allahumma afina fi basarina. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Dari saya mohon maaf lebih dan kurang. Kita tutup dengan doa penutup majelis ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada para jemaah kami ucapkan atas hadirannya, dan di luar juga telah disediakan sarapan pagi untuk dibawa pulang, dan kami juga mohon kepada para jemaah untuk dapat menjaga kebersihan lingkungan masjid dengan cara membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.